이상 살고 싶지는. Halo para pecinta drama Korea. Yuk absen dulu. Siapa di sini yang mengidolakan Nam Jo Hyuk? Meski sedang melaksanakan wamil, drama terbaru Nam Jo Hyuk kini siap menemani kalian semua. Oke, langsung saja mari kita bahas dramanya. Berawal dari pembunuhan yang menimpa ibunya ketika dia masih kecil, Kim Jeong harus menelan pil pahit ketika pembunuh itu hanya dihukum selama 3,5 tahun penjara. Namun sebagai seorang anak, dia tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa menangis saja. 12 tahun telah berlalu sejak kejadian itu, sekarang Kim Jeong adalah seorang mahasiswa akademi kepolisian yang cakep dan pintar. Kemampuan bela dirinya juga berkembang sangat pesat, hingga dia dipuji oleh profesornya. Suatu ketika, dia kembali melihat penjahat yang telah membunuh ibunya yang ternyata tak pernah berubah dan kembali berulah dengan menghajar seorang sopir bus sampai babak belur. Naluri dendam seorang Jeong yang kembali melihat kejahatan di depan matanya, akhirnya timbul dan dia pun menghajar pria itu sampai meninggal dunia. Di kampusnya, Jeong adalah seorang mahasiswa cerdas dan juga kuat yang sedang membantu profesornya dalam mengembangkan sebuah aplikasi pembuat profil bersama seorang temannya yang bernama Min Seon-wook. Aksi pahlawan Jeong yang membunuh penjahat yang tidak menerima hukuman sesuai dengan kejahatannya, kini diliput oleh sebuah stasiun televisi bernama MBS, adalah Choi Mi-ryo, seorang wartawan wanita MBS yang memulai memunculkan istilah vigilante bagi aksi pahlawan yang menghukum mereka yang tak ters. Choi Mi-ryo bahkan memancing kemunculan vigilante kembali dengan mengungkap kasus-kasus yang terselesaikan tanpa adanya keadilan bagi korbannya. Benar saja, dari beberapa kasus yang dipublikasikan oleh Choi Mi-ryo, vigilante kini menghukum Jeong Do-hyung yang merupakan pelaku pencabulan terhadap seorang gadis. Namun polisi lagi-lagi gagal menemukan pelaku dari pembunuh Jeong Do-hyung yang tak lain adalah vigilante. Sehingga mereka pun meminta profesor untuk membantu penyelidikan kasus tersebut. Sebelum profesor pergi untuk menyelidiki kasus ini, beliau berpesan pada Jeong dan Seon-wook agar melanjutkan pembuatan aplikasi yang sedang mereka garap. Dalam kesempatan itu, Jeong berpendapat kalau pembunuh Jeong Do-hyung adalah penghuni apartemen itu yang berusaha membantu menyelamatkan si korban. Namun sebenarnya, ini hanya cara Jeong untuk menghilangkan kecurigaan profesor dan Min Seok. Tapi tak lama kemudian, kematian seorang penjahat yang telah membunuh satu keluarga yang juga seorang pengedar narkoba kembali terjadi. Dan saat ini, kejadian itu berlangsung di tepi sungai Han. Adalah Seo Do-yeop yang mendatangi rumah mantan bosnya dan membunuh seluruh keluarganya setelah mencuri semua harta mantan bosnya. Sehingga kini dia harus menerima hukuman dari vigilante dan meregang nyawa. Setelah kejadian ini, rupanya tingkat kejahatan di Korea semakin menurun dan banyak penjahat yang akhirnya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Namun polisi yang terus mencari keberadaan sang vigilante kini mendatangkan seorang kepala polisi regional bernama Ju-hin yang memiliki julukan sang monster. Melihat aksi perdananya yang tak kenal ampun ketika menyelidiki antek-antek Seo Do-yeop, sepertinya vigilante harus waspada ketika menjalankan aksinya. Akan tetapi, setelah kedatangan Ju-hin, nampaknya kejahatan-kejahatan besar juga akan terungkap. Jika kita melihat kasus terakhir yang ditangani, bisa jadi polisi juga akan mengungkap kasus perdagangan narkoba yang terjadi di Club Crowd. Tapi vigilante mungkin akan melanjutkan dua kasus lain yang telah dibagikan oleh wartawan Choi Mi-ryo, yaitu penipuan dan pencurian. Yang menarik dari dua kasus yang tersisa adalah, salah satu dari pelakunya ternyata adalah seorang wanita. Mampukah vigilante bertindak sadis kepada seorang wanita ketika dia begitu mudah jatuh di pelukan seorang mahasiswi di Club Crowd? 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕. 안녕. 안녕.